Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memerangi Kejahatan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, Yesus memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil kemarin menampilkan kisah Yesus ditolak di Nazaret. Ketika Yesus ditolak di Nazaret, Yesus tidak putus asa atau marah. Sebab Yesus tahu masih ada orang di luar Nazaret yang membuka hatinya kepada Yesus. Dan Injil Lukas mencatat, dari Nazaret Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab perkataan Yesus penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, Yesus memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan kekuasaan dan kewibawaannya di hadapan orang-orang yang mau membuka hatinya. Orang-orang yang membuka hatinya kepada Yesus tidak melihat Yesus dari kacamata manusia dan dunia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret. Jika orang-orang hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa dan anak dari tukang kayu, maka Yesus pun akan sulit untuk menunjukkan kuasa dan kewibawaannya. Sebab Yesus tidak pernah dan tidak suka membuat mujizat atau keajaiban dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Dia Allah. Yesus tidak pernah membuat mujizat sebagai pertunjukan di depan orang-orang yang tidak mau percaya atau meragukan kealahan Yesus. Yesus berbeda jauh dengan sifat iblis atau setan yang suka menyombongkan dirinya dengan memamerkan kehebatannya. Oleh karena itu, Yesus menolak permintaan setan saat Yesus dicobai di padang gurun. Sebaliknya, Yesus hanya melakukan mujizat dengan menolong manusia atas dasar belas kasih dan kemurahan. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus mengusir setan dari seseorang di rumah ibadat merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia untuk membebaskan manusia dari pengaruh dosa dan kejahatan. Kita tahu dunia ini menjadi tempat pertarungan antara dua kekuatan, yakni kekuatan baik yang berasal dari Allah dan kekuatan jahat yang berasal dari iblis.
Kekuatan jahat yang berasal dari iblis telah merajalela dan mempengaruhi seluruh alam semesta sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Namun pada saat yang sama, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan sebuah tindakan penyelamatan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kejahatan. Dan kedatangan Yesus di dunia ini adalah puncak dari tindakan penyelamatan manusia dari dosa. Oleh karena itu, tutur kata dan perbuatan Yesus sangat berbeda dengan para nabi yang datang sebelum Yesus. Para nabi hanya menyampaikan pesan yang mereka terima dari Allah. Kalaupun ada nabi yang membuat mujizat seperti Nabi Elia dan Elisa yang mampu membangkitkan orang mati, namun mereka hanya manusia biasa. Nabi Elia dan Elisa tidak berbeda jauh dengan Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dua orang Rasul Yesus yang juga mampu membangkitkan orang mati. Sedangkan Yesus mampu melakukan semua hal. Yesus mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Saudara-saudari terkasih, umat Katolik melanjutkan tugas Yesus dalam memerangi kejahatan yang ada di dunia ini. Penerimaan sakramen baptis menjadi pengikat untuk semua orang Katolik dalam memberantas dan memerangi kejahatan. Bagi umat Katolik yang sudah dibaptis, tentu kita masih ingat dengan janji baptis yang kita ucapkan untuk menolak dan melawan kejahatan. Bahkan janji baptis ini kita perbaharui setiap tahun pada malam Paskah. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh imam yang memimpin upacara pembaptisan. Pertama, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Kedua, apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ketiga, apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ketiga pertanyaan ini kita jawab dengan jawaban yang sama, yakni, ya, saya menolak. Jawaban ya, saya menolak mendorong kita berani melawan kejahatan serta dosa kita. Apakah kita sudah mengamalkan janji baptis dengan menolak dan melawan kejahatan dalam diri kita dan masyarakat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia untuk melawan kejahatan dan dosa yang menyakiti umat manusia. Bantulah kami agar kami semakin berani melawan kejahatan dalam diri kami serta dalam masyarakat, sehingga terciptalah perdamaian, sukacita, serta keselamatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.